semuanya. Paramis juga boleh. Tapi ternyata kalau ngomongin ke arah... Oh, Nah ya kan, Famos nih. Mid coy. Ya nggak sih? Warlock Gatot Kaca. hah? Bentar. Really? Apa saya salah lihat tadi ya? Oke, itu belum mungkin ya. Belum ini kali ya. Bentar, Dan ini ini gimana dia. nih berarti nih? Para pendukung dari Malaysia penuh semuanya langsung di sana menonton langsung Swiss Round dengan unique pick Hellcard Hellcard? menjadi last pick yang benar-benar nggak diduga-duga bahkan sama kita sekalipun Om Abah. Oh ya, Hellcardnya di mana nih? Roamer? Jungler? Romer Hellcard kali ini Om Abah. Ya Warlord Gatot Kaca. Warlord Gatot Kaca jadi betul sekali Om Abah tidak terdeteksi kali ini. Warlord hubungan kenapa? Dan mereka mengandalkan EXP dan juga mid lane-nya dengan Magical dan Romer ke arah Hellcard. Mampukah unique pick yang dimainkan oleh Famos berhasil mendapatkan kemenangan atau bahkan sebaliknya? Mari kita saksikan langsung di Lane of Down. Kenapa bawa pegang kepala? Apalagi ini aja lagi berusaha buat mencerna ya. Tapi ya dari Famos mereka punya Hellcard, mereka punya Gatot Kaca, mereka bisa main ofensif sebenarnya sekarang ya. Jadi Gatot Kacanya fungsinya hanya akan membuat menjadi badan, sedangkan untuk damage dealer-nya nih, mereka punya dua buat early game, mereka punya Joy dan juga Hellcard-nya. Dan ya Hellcard memang ada sedikit nerf yang terakhir kita lihat. Dan cukup jarang lah kita melihat ada tim yang menggunakan Hellcard ya. Mungkin kalau di Indonesia siapa Gifam ya? Ya kan, Baloy Iya. kan? Dan bahkan kalau Baloy itu sampai di ban terus gak sih Om? Ban terus udah terusan. udah di ban terus-terusan. Tapi menurutku ya, buka Hellcard di sini kayak agak riskan ya. Karena dia berhadapan dengan Tigreal. Oke, pertama itu. Yang kedua menurut aku kayaknya udah mau jadi targeting ke arah Beatrix ya sih Om. Tapi lihat target utama mereka menuju ke arah sosok seorang Eve di arah belakang sana. Dan terlalu banyak yang bisa melakukan dive in. Ini Eve dari Fansin sebenarnya agak cukup kebingungan sih. Yep. Dia ngebuka vision, ngebuka badan juga bingung dia. Nah, dia masih diincar sih, karena tugasnya nanti buat zone bakal langsung melompat ke samping dia juga. Dan lihat itu zone-nya bawa Petrify kan, jadi nggak bakal aman untuk mid laner dan juga bahkan buat gold laner-nya aku bisa bilang buat Mayhem Evolve sendiri. Aurora lebih memilih untuk bermain safe aja, Retribution baru dipakai juga dan lihat, wow langsung di-ganking habis Marquinhos. Oke, Marquinhos offside yang tadi sempat kita bahas Om. Marquinhos nggak boleh offside karena aku ingat sekali permainan Marquinhos dulu. Dan aku masih hafal namanya karena dia terlalu offside. Maju sendiri, Ketika dia dipotong masuk, ya. Iya, maksud aku gini, calculate-nya itu harus coba mulai diperhatikan sih Marquinhos ini. Oke, dan ada dua emblem assassin yang dipakai dengan Famos ya, dari Hellcard dan juga dari si Bruno-nya. Berarti ya jelas Famos tetap nih akan mengincar permainan yang eksplosif di awal ya, apalagi ya. Terutama ya dengan teror yang dimiliki oleh Hellcard. Tapi nampaknya sifat kembali terjadi sana dengan Avatar of Guardian. Flicker masih dihindari tapi tidak bisa membuat seorang Marquinhos selamat dari kejaran sosok seorang Son bersama dengan Super Nahuel. Lihat, gocekan Samba pun tidak bisa menghentikan pergerakan dari Son dengan area Petrify Gaming. Dan kembali dengan 4-0 Unique. Draft spin dilakukan oleh tim Famos. Kali ini benar-benar menunjukkan kualitas permainan yang sudah mereka siapkan. Ya, mereka mempersiapkan untuk bermain dengan full damager nih, terus 3 lah damagernya, dimana early game bakal dipegang Hellcard. Dan juga ada Joy, ini gangguan demi gangguan sudah mulai masuk dan ini nggak berhenti sama sekali. Famosnya mancing terus kan soalnya habis buat Mayhem. Tapi Smooth benar-benar di cover habis-habisan walaupun dia berasal dari tumbangan. Tidak ada pertukaran, Warlord harus pun ke arah belakang. Chibi atas nomor bebas dan Nance mendominasi banget di arah top lane-nya atas sosok seorang Euro Kotsu. Dan sedangkan lihat kali ini datang-datang Chibi-nya langsung melakukan take over terhadap gold buff di arah top lane. Dan nampaknya dengan Beatrix yang keluar sia-sia menurut aku tadi. Iya, kayak gak ada pertukaran ya yang bisa dilakukan juga. Tapi Son? zone-nya, tinggi banget buat zone. Kayak Son kalau misalnya mau main depan badan kayak gitu nggak baik sih. Ada baiknya sekarang Son udah mulai ganti kondisinya Om. Mainin ke arah gold lane. Karena ini adalah kesempatan dia untuk ngebuat Beatrix-nya ini nggak berdaya. Iya, tapi Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Ketika arus dari ombak turtle ke bawah, Son bisa dengan sangat mudah Om turun. iya. Tapi ini kita melihat bahwa di bagian topnya juga memang cuma dibiarkan 1v1 aja ya. Kayak ya udah net sepede itu juga berhadapan dengan Beatrix. Dan turtle-nya memang di bagian bawah juga. Kita tinggal menunggu positioning dari zone nih, bakal menuju kemana juga. Kan dia punya damage kan. Dia bisa dikawal dengan Warlord. Jadi ini lebih membiarkan biar Chibi-nya bisa jalan sendirian juga. Buat tetap farming. Karena damage untuk di early-nya bakal diserahkan ke zone. Oke.
Dengan adanya kondisi ke arah Turtle yang 30 detik lagi, Warlord sudah memiliki ke arah Thunderbelt dan ini sangat menguntungkan nanti Warlord. Dan talent prediction-nya kali ini ada Om Wawa, Famos, dan Ranger Emas Famos. Tumben kita nggak beda suara Om. Kompak ya kita ya. Tumben sekali ya. Oh ya, terstrike buat Aurora, buat first item dia, prior item memang, tapi 10 second kedepannya ini bisa di rate kembali ya buat jungle-nya. Karena perbedaan level antara Suyo yang menurutku Suyo harus bisa menang sih di early game. Suyo kalau nggak menang di early lumayan berat juga dia. Berat. Minimal dia dominasi di ini nggak sih Om? Objektif, Jungle. ya. Di jungle aja kalau nggak di objektif ya. Tapi lihat di depan sana. Implosion untuk seorang Warlord itu nggak terlalu worth it. Darknet Falls. Lihat gak kedengeran apa-apa di depan sana. Dan langsung menuju ke arah sosok seorang Pansip. Dengan reward manipulation pun gak bisa menyelamatkan dirinya. Aurora mencoba kabur dari terjangan Warlord tapi terperangkap. Dan one last hit dari Chibi menghentikan pergerakan dominasi atas sosok seorang Aurora. Wow ya, mungkin ini yang dicari oleh tim Famos kemarin tapi baru mereka dapatkan sekarang. Dan permainan agresif dari Famos yang membuahkan hasil sangat banyak ya dari early game saja, bahkan turtle-nya 2 di-secure dengan tim Famos. Di topnya Mayhem Evolve belum bisa melawan dengan Beatrix. Bahkan Yurikotsu juga harus menggunakan Melvic Gun sebagai first item dia. Emang bisa sih dengan Furious Hammer yang menjadi salah satu bahan untuk Melvic Gun. Bahkan Orange Buff yang gak akan dilepaskan. Dengan adanya Secret Saber di depan sana, mundur ke arah belakang. Mereka berhasil mendapatkan Super Now Hell. Revitalize dari seorang Warlord. Lagi-lagi menyelamatkan para pasukan dari tim Famos. Meanwhile, dia Soul Plane tanpa bantuan sama sekali dari Joy. Tanpa bantuan dari sosok seorang Zorn. Lihat betapa dominasinya Nets dan bahkan hingga keuntungan 500 gold di menit yang kelima. Ya, dan seakan-akan Zorn juga menjadi salah satu ini ya, damager juga yang cukup berarti lah di early game. Perbedaan 1200 dia dapat gold banyak tuh buat Zorn-nya. Dan dia selalu dia yang farming. Berarti mid laner-nya nggak farming yang menjadi badan. Ya. Farming itu rumornya karena bisa bawa dire hit. Bener Om. Jadi ditambah lagi, bukan hanya dia untuk distraction split push, tapi dia juga itu ngancurin pola farming dari jungle musuh. Yeah. Kenapa? Karena jungle-jungle itu digrogotin satu persatu tanpa disadari sama seorang Aurora. Dan nanti ujung-ujungnya Aurora akan kalah level ketika objektif ini fight. Ya, tadi. Pasti dengan upaya untuk pengambilan dari bottom turret juga. Kelihatan cukup sakit ya. Dan ini Mayhem Evolve terpancing untuk join team fight nih. Kumpul 5. Di mana posisi kalah item seperti ini kumpul 5 buat Mayhem Evolve. Jelas mereka akan sangat-sangat rugi sekali. Mereka belum bisa untuk melakukan perlawanan. Ini masih ditabrak juga, belum bisa ya. Harus kembali mundur dan top di bottom turretnya yang harus dilindungi habis-habisan juga. Dan tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh tim Famos. Mereka hanya akan tarik ulur juga. Mereka sudah menang cukup jauh ya. Dari gold gap juga ya. Mereka tinggal menunggu buat turtle yang akan spawn juga. Nets bahkan punya Berserker Fury untuk item keduanya. Tinggal menunggu satu item selesai. Dapetin turtle-nya misalnya atau dari lord-nya. Mereka bisa mengawal dan conceal play. Mau kemana? Conceal play menuju ke arah top lane, tapi nampaknya gagal dengan turtle yang udah spawn. Dan ini kerugian mereka tidak punya conceal. Satu. Super Nawel juga mau nggak mau harus gunain flicker. Tapi dengan kondisi 5.000 gold, ini kayaknya bahkan jangankan flicker Om. Kayaknya punya free hit aja belum tentu bisa balikin keadaan sih Om. 6.000 bahkan sekarang. 6.000 di menit ke-7. Dan kalau nanti bisa di 7.000 atau 8.000 di menit ke-8, 1.000 dalam kondisi gold difference, wah kelar barang sudah itu. Ya benar ya, berarti Zorn-nya dengan daya hit ngincer buat langsung burst damage-nya. Dia ada 2 roam memang yang dipakai oleh tim Famos juga. Jadi mereka makanya akan farming dulu. Oke, tapi tentunya Roamer Hellcard di M Series kali ini sebagai debut. Karena terakhir kali digunakan ini agak cukup, ya kan? Tentunya di sisi dari M5 sebagai jungler dari MP The King, TNZ dan juga Hades. Udah agak cukup lama ya, tahun lalu ya. Iya, Gak berasa tapi Om setahun loh. Cepet ya. Ketemu Desember lagi tiba-tiba. Udah mau ini resolusi tahun baru nih. Aduh, resolusi belum ada yang dapat. Loh, nggak mau jadi 4K aja resolusi kamu. Oke, iya. Iya, oke. Belum bisa mendekat sama sekali. Mereka benar-benar tertinggal jauh sih. Secara farming pattern mereka yang terpatahkan mungkin ya. Mereka pakai Beatrix nih. Tapi Beatrix-nya pun nggak bisa untuk memberikan damage yang maksimal. Karena jangan sampai ditabrak di Beatrix di area belakang juga. Zorn terpatah terlihat. Tapi lihat Zorn kali hampir termakan oleh sosok Marquinhos. Dan Son walaupun dengan gold difference yang cukup tinggi ini juga harus berhati-hati Om. Power dari seorang Hilda juga udah mulai meningkat walaupun nggak maksimal ya. Tapi lihat di depan sana, Retribution on point dari Chibi berhasil memporak-porandakan perpasukan dari tim
Mycam evolve dari segi jungle-nya. Ya, nggak bisa mendekat sama sekali sih. Kelihatan bagaimana perbedaan dari item yang menghasilkan tempo permainan seperti ini. Untuk tim Famosnya mereka akan menunggu ini ya. Untuk Lord akan spawn Lord yang pertama. Dan bahkan Aurora baru punya War Axe nih ya, item kedua dia. Setelah tadi Hunter Strike first item buat Aurora. Ini lumayan tertinggal itemnya. Kalau kita bandingkan dengan dua jungler item bersama dengan Chibi nih ya. Yang sebentar lagi harusnya juga levelnya maksimal. Gak cuma dari item yang maksimal. Tapi level yang maksimal buat Chibi dan Nets sudah mulai starting Lordnya. Ini nggak dikawal pun dia bisa solo ya. Karena sudah punya Husklow. Udah punya Berserker juga. Udah kuat banget. Ya, dan 10.000 gold difference ini yang sangat mengerikan Om Wawa. Dan kita bisa lihat di arah bottom lane ini nggak boleh sampai pecah pasifnya. Kalau ini aduh, itu dia pecah pasifnya Om. Yep. Pecah pasifnya ini menandakan kalau potensial dengan turret base yang akan dipecahkan ini sangat tinggi. Karena menit ke-9 kalau base turret di arah bottom lane pecah satu, merugikannya sangat rugi. Dan kemungkinan besar ketika Lord 12 bisa endgame. Yep. Tapi nggak bisa juga mereka nggak perlu tunggu loh buat Lord yang di menit ke-12 ya, enhance Lordnya. Karena untuk 3 item tadi buat Bruno sudah selesai, Malphite Gun ada didapatkan setelah mendapatkan Lord yang pertama. Dan ini masih dengan 3 lane yang bakal dipush oleh tim Famos juga. Mereka tidak akan ada ruang gerak lebih nih buat Mycam evolve. Level mereka bakal ditahan juga di dalam base mereka. Dan damager yang banyak sih menjadi advantage tersendiri bagi tim Famos. Mereka bisa ngeburst dari siapapun bakal bisa buka. Mungkin bukan paling bagus, ini pasti bakal datang dari Warlord. Oke, ini dia penentuan yang cukup mengerikan karena base turret tidak boleh mereka pecah. Tapi setengah darah di arah top lane menjadikan para pasukan dari tim Famos dengan sangat indah masuk ke belakang. Hampir menangkap karena Patrick mundur dan fokus dan free hit dari seorang Nets membuat para pasukan dari tim Famos berhasil mendapatkan 1 point kill. Gara frontliner dan Aurora pun harus mundur ke arah belakang untuk melakukan clear. Tapi satu base turret akan disusul dengan base turret yang lainnya. Snowball yang tidak terhentikan. Mengatakan Dark Fox, fokus menuju ke arah belakang tanpa ada Petrify lagi para pasukan dari tim Famos. Mereka berhasil mendapatkan 2 dan 3 point kill. Looking for wipeout. Ini bencana. Menit 11 para pasukan dari tim Famos. Mereka mencoba fokus ke arah base-nya dan memporak-porandakan para pasukan dari tim Mycam evolve. Ini dia, tim Famos berhasil mundur dan diusir oleh sosok dari seorang Patrix. Ya, tapi selama Nets masih bebas ya dengan volley shot. Yang tekanan selalu ada juga. Apakah akan coba dipaksa? Fokus ke arah base-nya. Dan lihat, ini dia tim Famos tidak mau bermain dengan lama dan berhasil menenggelamkan tim Argentina.